Jadi itu gambarannya. Nah, jadi kita ikhtiar. Sampaikan pada kawan-kawan, ikhtiar. Dan kita memberi jalan. Kalau ada kawan-kawan membutuhkan kelapangan, kan? Nah, untuk yang beriman, ini yang dasar saya mau berakhir di sini. Apa bedanya iman kita dengan yang belum beriman? Pasti ada beda. Kalau ini kita tempuh, maka Allah akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa khusus untuk orang yang beriman. Quran surah kedua ayat 172. Jadi yang tadinya di kanan di bawah pindah ke kiri ke atas. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalau untuk yang belum beriman kan universal, umum ya. Umum sifatnya, termasuk juga beriman, tapi masih umum kan ya ayyuhan nas kan. Ini ayatnya pindah menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dari kata nas pindah pada iman. Ya ayyuhan nas pindah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini dia. Tuh, yang disebut ada imannya. Ya, seakan sebelum kita berkata, ya Allah, ini kan masih umum, saya beriman, apa faedah iman kita? Langsung Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang punya iman. Iman kalian pun tetap harus menempuh sunnah dulu untuk mendapatkan rezekiku. Apa itu sunnahnya? Kulu. Tuh. Tetap bekerja. Dia orang beriman juga harus kerja. Ya, tetap sama, kerja, beraktivitas, berikhtiar dan sebagainya. Cuma bedanya dalam pekerjaannya apa? Kalau yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maaf ya, ini harus diikutkan nih, halalan thayyib, legal, tidak melanggar hukum setempat, apalagi hukum syariat. Thayyib, dari yang halal itu dapatkan yang baik, yang sesuai kebutuhan, yang kita butuhkan. Itu aspeknya. Thayyib itu sesuai kebutuhan. Ya. Nah, di sini pindah ke sini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini yang dahsyatnya ini. Ya, saya garis ya. Kulu, silahkan kamu bekerja dulu, berikhtiar aja, apa aja dulu. Ya, apa aja dulu. Yang paling menarik, yang ini kan mimma fil ardi. Kita harus berangkat kemana nih? Cari, ini nggak ada, pindah ke sini, ini nggak ada, pindah ke sini, dan sebagainya. Yang penting ikhtiar kan? Yang ini, lihat baik-baik. Sepanjang kamu mampu tingkatkan imanmu kepada Allah dan meningkat dengan baik, ma razaqnakum, kamu tetap ikhtiar. Tapi ikhtiar kamu nggak akan sulit. Karena kami yang akan siapkan rezekimu sepanjang kamu mau ikhtiar. Yang penting ikhtiar aja. Ya. Bisa jadi ke masjid tiba-tiba dapat makanan. Bisa jadi demikian. Ya, yang penting ada ikhtiar dengan niat untuk berikhtiar. Mewujudkan. Jadi iman itu bersanding dengan ini. Makanya saya sering katakan, bekerja itu, kalau kita niatkan karena Allah jadi ibadah. Karena panggilannya iman. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa kan dapat pahala. Maka kerja pun dapat pahala. Jangan dikira mencari nafkah nggak ada pahalanya. Makanya saya sering katakan pada teman-teman yang berkarir atau bekerja dimanapun, saya sering tanya, puluhan tahun kerja jadi ibadah nggak? Kan? Ibadah itu manfaatnya apa? Manfaatnya ketika diniatkan jadi ibadah, ternyata mempercepat datangnya rezeki. Dan yang mengirimkan siapa? Nah, yang kemarin saya bahas, dengan keagunganku kata Allah, aku janjikan, kalau kamu benar imannya, mencari dengan baik, maka seketika itu juga aku percepat datangnya rezeki kepadamu. Nah, yang paling menarik ini, lihat sini. Ini kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Disebutkan lagi thayyib ini tapi bentuknya jamak. Thayyibat jamak dari kata thayyib. Tapi halalnya dibuang. Halalnya nggak disebutkan. Kenapa halal nggak disebutkan? Karena kalimat iman sudah disebutkan duluan. Karena pemilik iman itu mustahil mencari yang haram. Karena imannya otomatis membimbing dia untuk mendapatkan yang halal. Nah, jadi kalau kita ingin cepat mendapatkan rezeki dari Allah, jangan sekali-kali terpikir mendapatkan dengan cara yang haram. Jangan sekali-kali. Ya, karena iman itu ada. Makanya kata Nabi, la yasikul mu'min indama yasik wa huwa mu'min. Enggak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi, menipu. Ketika dia melakukan itu ada iman dalam jiwanya. Intinya menunjukkan kelemahan di imannya. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan cepat dari Allah, berpikir yang positif kepada Allah, kuatkan iman kita dengan amal soleh, karena iman bersanding dengan amal soleh. Ya, tingkatkan amal soleh kita, semakin kuat imannya, semakin cepat Allah berikan. Maka yang diberikan oleh Allah itu adalah min thayyibati. Thayyib adalah satu kebutuhan kita, ya, secara fisikal, materi fisik. Satu kebutuhan kita yang terkait dengan materi fisik, ya, makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, ini sifatnya kalau sudah butuh berarti berkah. Jadi kalau ada orang bisa mengelola harta rezeki sesuai kebutuhan, berarti berkah hartanya. Ya, karena ciri harta yang tidak berkah diantaranya apa? Dikoleksi sesuai keinginan nafsu, tapi
Nggak dibutuhkan, nggak digunakan. Ya, kumpulkan ya pakaian, kendaraan, perangkat, macam-macam setiap ada, pengen, tapi dipakai enggak. Ini menunjukkan kurang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Nah, kalau nggak bermanfaat, untuk apa gitu? Jadi kalau Anda misalnya dapat gaji 10 juta, 5 juta, 3 juta per bulan, tapi cepat habis, sehari habis, 2 hari habis, dan bukan aspek kebutuhan. Yang mengkonsumsi dengan itu, ini menunjukkan dia nggak berkah. Ya, tapi kalau dapat 1 juta, 100.000, bertahan sebulan. Ya, saya punya kawan dulu, orang awak, ya, dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Datang ke Tripoli dengan saya bareng-bareng satu angkatan. Buat cuma $50. Itu $50, bertahan selama 4 tahun di sana. Ya. Dan dia ingin balas itu dengan bekerja keras untuk menghajikan ibundanya. Dia dapat itu, dia ingin kembalikan kepada ibunya dalam bentuk ibadah haji. Itu bertahan dan berkah hidupnya sampai sekarang. Ada kawannya malah nggak bawa apa-apa. Dan minta gitu. Ini luar biasa. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan. Saya sedikit ya. Saya pernah datang ke satu daerah. Karena anak saya pengen ngerawat kambing. Dengar Nabi pernah menggembala kambing, pengen Buya gembala kambing. Ayo saya bawa. Satu tempat, naik bukit gunung. Saya dengar ada orang soleh ngelola kambing. Begitu ke situ lihat. Itu kambing baru datang katanya. Masya Allah, saya coba lihat. Kambing itu ada yang mulutnya ditutup dengan potongan aqua. Yang ada setengah liter itu ya, yang agak ditutup tuh. Saya tanya itu kenapa ditutup? Ya, sakit atau bagaimana? Lihat jawabannya. Orang desa yang jarang ngaji seperti kita, tapi bagaimana dia menjaga imannya kepada Allah. Itu bukan sakit Gus katanya. Itu kambing, sengaja kami tutup dari tempat kami beli di bawah, supaya di jalan dia nggak makan yang bukan haknya. Itu saya terpaku begini dan keluar air mata saya menetes. Saya bilang, saya mengajar dan banyak orang datang ke majelis taklim, tapi Anda yang mempraktekkan isinya. Jadi makanya dapat 100.000, 200.000 untuk per bulan itu berkahnya luar biasa. Kami datang tuh makanan, ikan, apa ada aja gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi kisah-kisah itu banyak kami koleksi gitu. Itu sangat luar biasa untuk menginspirasi. Jadi saya katakan kalau iman kita bisa meningkat, maka berkah Allah berikan. Berkah. Walaupun cuma dapatnya 100.000, tapi berkahnya luar biasa. Ya kita dapat 500.000, tiba-tiba mau belanja, kawan traktir, mau gini, buah, teman-teman antarkan, dan sebagainya. Dan gak pernah gitu selesai, terus begitu. Ya. Nah yang terakhir, ada yang paling dahsyat. Ini saya akhiri. Quran surat 7, ayat 96.